bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita mengenai Korea Selatan nih. Korea Selatan diprediksi menjadi negara yang pertama hilang dari bumi. Wow, ini ketika baca headline-nya pasti pemirsa akan bilang, apakah akan tenggelam atau seperti apa? Nah, bukan pemirsa. Kita akan ulik nih ya. Jadi Korea Selatan, negara yang terkenal dengan modernisasinya dan juga pertumbuhan ekonominya yang pesat, kini menghadapi kesuburan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini diprediksi menjadi negara pertama yang hilang dari bumi imbas berkaitan dengan krisis populasi. Jadi bukan karena tenggelam, bukan karena ada apapun ya. Ini memang karena adanya krisis populasi yang menerjang di negara tersebut. Nah, negara Korea Selatan kita tahu ya bahwa ini sudah berjuang untuk mengatasi populasinya yang menyusut drastis. Terlebih ya, angka kelahiran di Korea Selatan ini telah anjlok ke rekor terendah. Apabila ya tren ini berlanjut, tentunya populasi negara dapat berkurang hingga hanya sepertiga dari jumlah saat ini pada akhir abad ini. Nah, jadi karena kekhawatiran utama ini rumit dan juga ini kan melibatkan bukan hanya satu aspek ya, namun ini juga melibatkan tekanan sosial ekonomi dan juga ketegangan gender yang mengakar. Tentunya ini harus ada antisipasi yang dilakukan nih ya oleh pemerintah dari Korea Selatan. Sebenarnya apa sih pemicunya? Jadi ini dikutip pemirsa dari Detik Health, semua ini berasal dari dan juga berawal dari kebijakan keluarga berencana yang disengaja. Jadi pada tahun 1960 pemerintah Korea Selatan itu sempat khawatir tentang laju pertumbuhan penduduk yang mungkin melampaui kemajuan ekonomi. Nah, untuk mengatasinya, akhirnya pemerintah Korea Selatan menetapkan langkah-langkah untuk mengurangi angka kelahiran. Nah, saat itu pendapatan per kapita Korea Selatan hanya 20% dari rata-rata global, sehingga ini menjadi ketakutan nih pemirsa. Pada tahun 1983, angka kelahiran Korea Selatan mencapai titik krusial karena ini menyamai tingkat penggantian. Dan sejak saat itu, angka tersebut tidak hanya menurun tetapi juga anjlok drastis. Nah, awalnya angka tersebut ini tampak seperti penurunan yang terkendali, tetapi lama-lama ternyata ini mengkhawatirkan dan kini angka tersebut berubah menjadi krisis besar. Ya, seperti yang sebelumnya kita pernah bahas juga ya tentang di Cina, kondisi di mana memang populasinya gitu kan ini sampai di Jepang juga sama ya, beberapa negara yang cukup maju gitu kan, yang menyayangkan memang masyarakatnya tidak mau berkeluarga dan tadi salah satunya ini berdampak pada peningkatan populasi yang ada. Ada banyak banget ragam yang dilakukan oleh pemerintah nih ya agar angka kelahiran ini naik di negaranya. Ya, tak terkecuali di Korea Selatan. Bahkan tunjangan-tunjangan diberikan loh oleh pemerintah kepada warga-warganya yang memang mau hamil, kemudian juga memiliki anak, mau berkeluarga. Sampai segitunya usaha yang dilakukan oleh pemerintahan untuk meningkatkan angka populasi di negaranya. Namun, usut punya usut ya, ini juga ada loh penyebabnya. Kenapa sih gitu? Masyarakatnya sampai tidak mau memulai sebuah keluarga, tidak mau memiliki anak gitu kan ya. Ternyata memang dilihat dari beberapa survei juga ya yang dilakukan, penurunan juga disebabkan karena biaya hidup yang tinggi. Kemudian kalau di Korea Selatan harga rumah tuh melambung. Selain biaya hidup, harga rumah, kemudian juga pekerjaan. Nah, sehingga ini juga menyulitkan pasangan untuk dapat menghidupi keluarganya.
Namun ya, memang kita tahu juga krisis tersebut sebenarnya kalau di Korea sendiri sekarang nih sudah sedikit-sedikit bisa teratasi, namun belum yang signifikan ya. Karena ternyata ada juga nih peningkatan-peningkatan yang dilakukan karena juga dampak yang program-program yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan itu sendiri. Nah, ini ngomong-ngomong juga tentang kenaikan ataupun penurunan populasi ya. Sekarang nih kan banyak banget orang-orang yang juga berpikir, bahkan bukan hanya di Korea Selatan ya, di Indonesia sendiri banyak orang yang akhirnya mempertimbangkan bagaimana nih, apakah siap untuk memulai sebuah keluarga, karena dasarnya gitu ya, ini yang diperhatikan atau benar-benar yang difikirkan adalah bagaimana langkah ke depannya ya. Ketika sudah berkeluarga pasti kan biaya hidup juga meningkat, apalagi ketika sudah memiliki anak. Nah, ini juga biaya hidup terus meningkat. Belum lagi kalau misal anaknya mulai bersekolah, nambah-nambah lagi dah. Nah, ini juga yang sebenarnya dikhawatirkan, khususnya di Indonesia sebenarnya juga banyak sekali yang berpikir akan hal itu. Terlebih lagi kita lihat bahwa biaya hidup sekarang makin tinggi, kemudian di Indonesia sendiri ya, lahan pekerjaannya sebenarnya banyak, namun ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa pengangguran pun semakin banyak. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Belum lagi memang banyak sekali yang orang-orang yang lebih suka atau lagi senang-senangnya mengejar karir. Dan ketika orang tuh ngejar karir gitu ya pemirsa, ini kan akhirnya hal-hal yang dirasa ini dapat menghambat karirnya, ya mendingan ditinggalkan gitu ya. Salah satunya berkeluarga, karena tadi ya menganggap bahwa berkeluarga itu merugikan. Nah, ini sebenarnya tergantung bagaimana kita memilih pasangannya. Terlebih lagi memang kan isu-isu di Indonesia adalah patriarki ya. Ini sering kali disuarakan yang akhirnya juga membuat para wanita itu takut untuk memulai keluarga. Sebenarnya tidak ada salahnya juga kalau misal kita mau mulai membangun sebuah bahtera rumah tangga. Yang paling penting adalah tadi kesiapan mental kita. Jadi jangan cuma modal cinta pemirsa ya. Kita juga harus tahu bahwa mental kita nih harus siap. Apakah kita siap untuk menjalin rumah tangga dengan kurun waktu yang sangat lama? Apakah kita siap untuk hidup dengan pasangan kita setiap harinya? Apakah mental kita sudah siap dengan hal-hal yang mungkin akan terjadi dalam rumah tangga? Kemudian juga faktor ekonomi. Ini dalam artian bukan berarti kalau nggak punya uang nggak usah ya, tapi dalam artian kita juga harus berusaha. Ya tadi ya, ada banyak hal-hal kebutuhan yang harus kita penuhi, dan tentunya dengan bekerja, dengan adanya uang seperti itu. Jadi jangan sampai dengan modal cinta aja nekat. Nah, tentunya ya yang terjadi kalau kita tidak menyiapkan hal-hal tersebut, ini akan berdampak loh pada keturunan kita. Mungkin karena kita tidak menyiapkan dengan baik, akhirnya keturunan kita merasa dalam artian hidupnya tidak tercukupi, lalu melihat konflik dari orang tuanya, akhirnya juga mentalnya terdampak. Nah, ini juga kan hal yang tidak diinginkan. Jadi memang harus yang digarisbawahi adalah ketika kita mau menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, tentunya ini harus berangkat dari diri kita, yang mengenali diri kita, mengenali pasangan kita, sehingga ya ini akan berdampak juga pada keluarga yang kita inginkan. Nah, pemirsa, dari berita tadi kita akan membahas nih berita tentang selebriti. Nah, ini juga berkenaan dengan keluarga. Nah, Alshad Ahmad yang merupakan saudara dari Raffi Ahmad, ini kan sebelumnya sempat ramai ya, karena memang diisukan pernah menikah siri dengan kekasihnya, bahkan hingga memiliki anak. Nah, setelah bungkam nih pemirsa, dan bungkamnya ini nggak tanggung-tanggung, hampir 2 tahunan, akhirnya Alshad Ahmad yang merupakan konten kreator mengklarifikasi terkait rumor pernikahannya dengan Nisha Ashifa. Nah, yang kita ketahui juga bahwa di 2023 lalu Alshad ini kan sempat dituding ya telah memiliki anak dari Nisa. Nah, pernikahan mereka pun terungkap berdasarkan informasi dari pengadilan. Hanya saja kabar tersebut terkuat bahwa mereka juga sudah bercerai. Nah, setelah lama bungkam, akhirnya ini Alshad Ahmad kemarin melalui sosial medianya menyampaikan terkait kebenaran bahwa memang Alshad pernah menikah dengan Nisha Ashifa dan juga sudah memiliki anak, namun sudah bercerai. Nah, akhirnya ini statement Alshad Ahmad ini
direspon lah ya oleh netizen Indonesia, karena sebelumnya sempat geram ya, karena Nisha-nya ini ya memang menuntutlah adanya tanggung jawab yang diberikan oleh Alshad Ahmad, tapi respon Alshad ini seperti bungkam saja, tidak ada kejelasan. Nah ini kan justrunya ya memberikan rasa sakit hati kepada Nisha Ashifa. Nah yang membuat geger sebenarnya adalah ketika saat itu Alshad Ahmad ini kan menjalin hubungan dengan Tiara Andini. Wah, Tiara Andini siapa sih yang nggak tahu pemirsa? Merupakan penyanyi jebolan Indonesian Idol yang saat ini juga masih terkenal ya dengan lagu-lagunya. Ini kan sempat so sweet gitu ya beredar kemesraan keduanya. Namun ketika ada pemberitaan Alshad dan juga Nisha ini sempat redup. Namun kemarin ramai lagi karena katanya keduanya ini menghabiskan liburan di negara Jepang. Wah ya, jadi ini yang dihujat nih bukan cuma Alshad pemirsa, tapi yang dihujat ini adalah Tiara Andini. Jadi Tiara Andini ini kena getahnya juga karena ibaratnya netizen tuh menyampaikan bahwa kok gak malu sih, kok masih tega sih, dan lain-lain bla 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 lainnya lah ya. Biasa netizen tuh kalau berkomentar kan selalu melihat dari sisi dirinya saja. Nah, maka dari itu banyak yang menyayangkan sekali kalau semisal Tiara Andini ini masih memiliki hubungan asmara dengan Alshad Ahmad. Ya, terlepas dari itu ya, namanya juga cinta, kita kan nggak pernah tahu juga pemirsa. Dan kita tidak bisa mencampuri urusan percintaan orang lain. Kita juga berharap bahwa memang hubungan dari Alshad dan juga Tiara Andini, ya ini dapat ada kejelasan dan baik-baik saja. Dan kalau semisal Alshad Ahmad dan juga Nisha ini juga baik-baik saja. Ya, seperti itulah namanya juga menjadi sosok public figure ya. Masalah percintaan, masalah kehidupan pribadinya pasti akan dikorek selalu. Ya tentunya untuk Alshad Ahmad yang menyampaikan akan bertanggung jawab, ya kita juga berharap semoga memang itu dapat direalisasikan. Nah pemirsa, tadi berita mengenai Alshad Ahmad dan juga Nisha ya dan Tiara Andini ini menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih loh pemirsa sudah menyaksikan program Pagi Seru. Kita mengulas beberapa berita secara seru dan no kaku-kaku yang tentunya di Sultan TV. Masih ada berita-berita lainnya nih yang akan kita ulas ya di pekan-pekan berikutnya atau di hari-hari selanjutnya nih tentunya. Maka dari itu terus saksikan program Pagi Seru yang tayang di kanal YouTube Sultan TV setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Sultan TV juga sudah dapat disaksikan di Transvision dan aplikasi Android atau iOS Echo Play. Nah, jadi bisa loh nontonnya bukan cuma di YouTube tapi ada di TV digital di Transvision. Selain itu, ada juga program-program lainnya yang bisa pemirsa tonton di YouTube Sultan TV. Kemudian ada berita-berita yang ada di website Sultan TV serta konten-konten ter-up-to-date di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya nih pemirsa, meskipun sambil hujan-hujan angin, semoga pemirsa tetap semangat, nggak loyo dan nggak ngantuk. Selalu jaga kesehatan ya pemirsa, dan selalu bawa payung, kalau semisal bawa payung, bawa jas hujan untuk antisipasi nih agar tidak kehujanan. Saya Raudlah Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.